Sebaiknya orang baik, orang yang soleh itu kaya raya. Pada zaman dahulu, Imam Syafi'i ini dikenal sebagai ulama yang sangat alim, ulama yang zuhud, yang tidak suka dengan kehidupan dunia. Imam Syafi'i ini iskal terhadap orang yang alim, orang yang soleh, tapi masih mengumpulkan harta, masih memperkaya diri. Akan tetapi Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Malik yang seorang crazy rich. Penampilan Imam Malik itu selalu parlante, bajunya bagus, bahkan karpet di rumahnya itu mewah sekali. Suatu ketika Imam Syafi'i ini bertanya kepada Imam Malik, "Ya Syekh, saya sudah belajar kepada jenengan selama 3 tahun mempelajari kitab Muwatta. Mungkin belajar saya sudah cukup kan jenengan. Adakah guru yang bisa saya datangi untuk saya belajar?" Lantas Imam Malik merekomkan salah satu orang. Imam Malik menjawab, "Mungkin kalau Imam Abu Hanifah ini masih hidup, kamu bisa belajar kepadanya. Akan tetapi karena beliau sudah wafat semenjak kamu lahir, ya kamu belajar saja ke muridnya. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak." Setelah itu Imam Syafi'i ini bersiap untuk belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Dalam persiapannya ini Imam Syafi'i dibekali oleh Imam Malik uang beberapa dinar. Kalau dikurskan di rupiah sekarang mungkin sekitar 60 jutaan lah. Dalam perjalanan itu Imam Syafi'i lalu berangan-angan, "Oh, mungkin orang yang soleh, orang yang kaya itu lebih baik. Karena guru-guru saya sebelum Imam Malik tidak demikian. Ketika saya belajar saya tidak disangoni, tidak diberi bekal. Lantas karena Imam Malik ini seorang yang kaya, ya saya bisa mendapatkan bekal dan perjalanan saya dari Madinah ke Irak bisa aman dan tercukupi." Sesampainya di Irak dan di rumahnya Imam Asy-Syaibani, Imam Syafi'i ini lebih kaget lagi karena Imam Asy-Syaibani ini lebih kaya daripada Imam Malik. Karena ketika baru melihat di pelataran dan di meja tamu, banyak sekali uang, banyak sekali emas tumpuk-tumpuk. Lantas Imam Syafi'i ini masuk dan bertemu kepada Imam Asy-Syaibani. Melihat gelagat Imam Syafi'i, Imam Asy-Syaibani ini langsung bertanya kepada Imam Syafi'i sambil menghitung uang di meja tadi. "Apakah kamu nggak terlalu suka kepada orang yang saleh tapi kaya raya?" Imam Syafi'i menjawab, "Ya Syekh, saya kurang suka." "Oke, kalau begitu uang-uang ini, semua harta ini tak kasihkan kepada orang yang ahli maksiat." Lantas Imam Syafi'i langsung menyergah, "Oh jangan Syekh, jangan Syekh. Nanti uang tersebut digunakan untuk maksiat, digunakan untuk membuat mudarat yang lebih besar lagi." Nah, berarti saya nggak apa-apa kan punya uang banyak, berarti orang soleh nggak apa-apa kan punya uang banyak, nanti kemaslahatannya akan lebih banyak lagi. "Oh iya Syekh, nggak apa-apa." Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa jika suatu benda ini dipegang oleh orang yang baik, pasti benda ini akan dimanfaatkan untuk kebaikan juga. Sebaliknya, jika suatu benda ini digunakan oleh orang yang jahat, orang yang ahli maksiat, maka ya digunakan untuk maksiat. Sama halnya harta, kalau orang baik pasti harta tersebut akan ditasarufkan digunakan untuk kebaikan. Masya Allah.